Berapa lama manusia mampu bertahan hidup tanpa bantuan? 1 hari? 2 hari? 3 hari? Lalu bagaimana jika selama lebih dari 5 hari tubuhmu terjebak di dasar jurang sempit, tidak ada sinyal, tidak ada orang, tidak ada jalan keluar, dan tanganmu dihancurkan oleh batu seberat ratusan kilogram? Setiap menit matahari memanggang kulitmu. Setiap malam dingin perlahan menguras tenaga yang tersisa. Persediaan airmu terus berkurang, makanan hampir habis, pisau kecil di sakumu terlalu tumpul untuk memotong apapun. Sementara dunia bahkan tidak tahu kalau kamu sedang sekarat, yang lebih tragis, tidak ada yang akan mencarimu. Karena sebelum berangkat kamu tidak memberitahu siapapun kemana tujuanmu. Hari pertama kamu masih berharap ada keajaiban, hari kedua harapan mulai berubah menjadi ketakutan. Hari ketiga pikiranmu mulai bermain dengan kenyataan. Hari keempat kamu mulai berbicara kepada dirimu sendiri. Hari kelima kamu sadar kalau satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri dan keputusan yang harus diambil akan membuat seluruh dunia bergidik. Inilah kisah nyata yang menginspirasi jutaan orang tentang bagaimana manusia bisa bertahan bahkan ketika seluruh alam seolah memutuskan untuk membunuhnya. Aron Ralston bukanlah pendaki biasa. Sejak muda, ia memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap alam liar. Baginya, mendaki gunung, menuruni tebing, dan menjelajahi celah-celah batu bukan sekadar hobi, melainkan cara untuk merasa benar-benar hidup. Semakin sulit medannya, semakin besar pula rasa puas yang ia rasakan setelah berhasil menaklukkannya. Karena sudah berpengalaman, Aron terbiasa bepergian seorang diri. Ia percaya kemampuan dan instingnya sudah cukup untuk menghadapi apapun yang terjadi di alam bebas. Pada suatu akhir pekan di musim semi tahun 2003, Aron memutuskan mengunjungi Blue John Canyon di negara bagian Utah, Amerika Serikat. Ngarai ini terkenal karena lorong-lorong batu yang sempit, tebing tinggi, dan jalur yang menantang. Bagi para pencinta petualangan, tempat ini adalah surga. Namun bagi orang yang lengah, Blue John Canyon bisa berubah menjadi perangkap mematikan. Pagi itu Aron berangkat dengan penuh semangat. Ia memasukkan beberapa botol air, sedikit makanan, kamera digital kecil, pisau lipat, serta perlengkapan panjat ke dalam ranselnya. Semua terasa seperti perjalanan biasa. Satu hal yang tidak ia lakukan adalah memberitahu keluarga atau teman tentang kemana ia akan pergi. Ia menganggap perjalanan itu hanya akan berlangsung beberapa jam, sehingga tidak merasa perlu memberi kabar. Keputusan sederhana itulah yang nantinya menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dalam perjalanan menuju Ngarai, Aron bertemu dua pendaki wanita yang sedang kebingungan mencari jalur. Dengan ramah, ia membantu menunjukkan rute yang benar, bahkan mengajak mereka menikmati kolam alami tersembunyi di tengah gurun. Let's see this. I can take it that way if you like. See? All you gotta remember. Mereka tertawa, bercanda, dan mengabadikan momen bersama. Tidak ada sedikit pun firasat buruk. Setelah beberapa saat, mereka berpisah. Kedua wanita itu melanjutkan perjalanan ke arah lain, sementara Aron memilih masuk lebih dalam ke sebuah celah batu yang jauh lebih sempit dan jarang dilewati orang. Ia melangkah dengan penuh percaya diri. Baginya, jalur itu hanyalah tantangan berikutnya. Namun tanpa ia sadari, beberapa langkah di depannya sudah menunggu sebuah kecelakaan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Semakin jauh Aron melangkah, lorong batu di Blue John Canyon semakin sempit. Dinding-dinding batu menjulang tinggi di kedua sisinya, membuat cahaya matahari hanya masuk melalui celah kecil di atas. Suasananya sunyi, begitu sunyi hingga suara langkah kakinya sendiri terdengar bergema. Bagi Aron, inilah bagian paling menyenangkan dari sebuah petualangan. Ia sudah berkali-kali melewati jalur seperti ini dan tidak melihat adanya bahaya. Sesampainya di sebuah celah yang lebih curam, Aron mulai menuruni dinding batu dengan hati-hati. Di bawahnya terdapat batu besar yang terlihat kokoh. Tanpa ragu, ia menjadikan batu itu sebagai pijakan untuk menurunkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Selama beberapa detik semuanya berjalan sempurna. Namun tepat ketika seluruh berat badannya bertumpu di sana, terdengar suara kecil yang membuatnya berhenti. Suara itu nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat Aron menoleh ke arah batu yang diinjaknya. Batu itu ternyata tidak benar-benar menyatu dengan dinding ngarai. Selama bertahun-tahun, ia hanya tertahan oleh gesekan dan tanah di sekitarnya. Sebelum Aron sempat bereaksi, batu itu tiba-tiba bergeser. Dalam sekejap, batu raksasa seberat ratusan kilogram itu meluncur ke bawah bersama tubuh Aron. Benturan keras mengguncang seluruh tubuhnya.
Batu itu menghantam dinding ngarai dan berhenti dengan posisi yang mengerikan. Tangan kanan Aaron terjepit di antara batu raksasa dan dinding batu yang keras. Rasa sakit luar biasa langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia berteriak sekuat tenaga. Suara itu menggema berkali-kali, lalu menghilang begitu saja di antara tebing-tebing tinggi. Tidak ada jawaban. Namun Aaron belum menyadari satu hal. Musuh terbesarnya bukan hanya batu raksasa yang menjepit tangannya, melainkan waktu. Karena setiap jam yang berlalu akan menghabiskan air, menguras tenaga, dan perlahan mengubah harapan menjadi keputusasaan. Dan malam pertama di dalam ngarai itu baru saja akan dimulai. Matahari perlahan tenggelam di balik tebing Blue John Canyon. Cahaya yang sejak tadi menerangi celah batu mulai menghilang, digantikan bayangan gelap yang membuat suasana terasa jauh lebih mencekam. Beberapa jam yang lalu Aaron masih menikmati petualangan, tetapi kini ia berdiri tak berdaya dengan tangan kanannya terjepit batu raksasa. Aaron menolak percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Ia masih yakin bisa keluar dengan usahanya sendiri. Ia kembali mengambil seluruh perlengkapan yang ada di dalam ransel. Tali panjat, karabiner, pisau lipat, hingga botol minumnya ia keluarkan satu persatu. Semua diperiksa dengan teliti, berharap ada sesuatu yang bisa menjadi penyelamat. Ide pertama adalah menggeser batu menggunakan sistem katrol sederhana. Dengan pengalaman panjat yang dimilikinya, Aaron menyusun tali dan karabiner agar menghasilkan daya tarik yang lebih besar. Ia menarik sekuat tenaga. Otot di bahunya menegang, napasnya memburu, bahkan kakinya sampai menekan dinding batu sebagai tumpuan. Namun hasilnya sama. Batu itu tidak bergerak sedikit pun. Langit kini benar-benar gelap. Suhu gurun yang siang tadi terasa membakar berubah drastis menjadi dingin. Angin mulai berembus melalui celah sempit, membuat tubuh Aaron menggigil. Ia mengenakan jaket tipis yang dibawanya, tetapi itu tidak banyak membantu. Ia tidak bisa duduk dengan nyaman karena posisi tubuhnya terus tertahan oleh tangan yang terjepit. Sesekali ia berteriak meminta tolong. Suara itu memantul berkali-kali di dinding batu, lalu menghilang. Tidak ada jawaban. Untuk pertama kalinya, Aaron benar-benar merasakan kesepian yang luar biasa. Tidak ada suara manusia. Tidak ada kendaraan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain angin yang terus berembus melewati celah ngarai. Beberapa saat kemudian, ia mengambil sebotol air. Tangannya sempat berhenti sebelum membuka tutup botol. Ia sadar, air itu bukan sekadar pelepas dahaga. Itulah yang menentukan berapa lama ia bisa bertahan hidup. Malam pertama itu, Aaron mulai menghitung segala kemungkinan. Jika besok ada pendaki lain yang melewati jalur ini, mungkin ia masih bisa diselamatkan. Jika tidak ada siapapun, maka persediaan airnya tidak akan cukup untuk bertahan lama. Ia menatap kamera digital yang sejak tadi tergeletak di samping ranselnya. Kamera itu awalnya dibawa untuk mengabadikan pemandangan indah. Kini, tanpa ia sadari, benda itu mungkin akan menjadi saksi terakhir hidupnya. Namun Aaron masih belum mau berpikir sejauh itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa esok hari pasti ada jalan keluar. Ia hanya perlu bertahan satu malam. Tanpa ia sadari, harapan itulah yang akan membuatnya terus hidup. Tetapi ketika matahari terbit keesokan paginya, kenyataan yang menunggunya justru jauh lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Hari kedua baru saja dimulai, dan pertarungan yang sebenarnya akhirnya dimulai. Cahaya matahari perlahan kembali menyelinap melalui celah sempit di atas ngarai. Aaron membuka matanya dengan tubuh yang kaku dan penuh rasa sakit. Ia hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali mencoba memejamkan mata, nyeri dari tangan kanannya langsung membangunkannya kembali. Posisi berdiri yang sama selama berjam-jam membuat punggung, leher, dan kedua kakinya mulai terasa seperti kehilangan tenaga. Semua pengalaman mendaki, semua kemampuan bertahan hidup yang ia banggakan, tidak ada satupun yang mampu membebaskannya dari situasi ini. Rasa haus mulai datang lebih cepat daripada yang ia perkirakan. Matahari gurun kembali memancarkan panas yang menyengat. Udara di dalam celah batu terasa pengap. Bibirnya mulai pecah-pecah, sementara tenggorokannya terasa kering setiap kali menelan ludah. Ia membuka botol airnya lagi.
Kali ini ia hanya membasahi bibirnya sebelum meminum seteguk kecil. Setiap tetes terasa begitu berharga. Ia mulai menghitung berapa lama persediaan airnya bisa bertahan jika diminum sesedikit mungkin. Jawabannya membuat dadanya sesak. Bahkan dengan penghematan yang sangat ketat, air itu tidak akan cukup jika tidak ada yang datang dalam beberapa hari ke depan. Lalu muncul satu pertanyaan yang selama ini berusaha ia hindari. Apakah ada orang yang akan mencariku? Aaron mencoba mengingat kembali keberangkatannya 2 hari yang lalu. Ia langsung terdiam. Ia tidak memberitahu orang tuanya. Tidak memberitahu teman-temannya. Tidak meninggalkan catatan. Bahkan mobilnya diparkir di tempat yang jarang dilewati orang. Artinya, tidak ada alasan bagi siapapun untuk merasa ia sedang dalam bahaya. Malam kedua terasa jauh lebih panjang dibandingkan malam sebelumnya. Jika pada hari pertama Aaron masih dipenuhi keyakinan bahwa seseorang akan datang, kini harapan itu mulai memudar. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada cahaya senter. Tidak ada teriakan tim penyelamat. Yang terdengar hanya embusan angin yang sesekali menyelinap di antara dinding ngarai. Tubuhnya semakin melemah. Rasa lapar masih bisa ditahan, tetapi haus mulai menjadi siksaan yang sesungguhnya. Tenggorokannya terasa seperti terbakar, bibirnya pecah hingga mengeluarkan darah, dan setiap kali menelan ludah, rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Untuk mengusir rasa putus asa, ia terus menyibukkan diri. Ia mencoba memecahkan batu menggunakan peralatan panjat, memukulnya berulang kali, berharap muncul retakan kecil yang bisa membebaskan lengannya. Berkeringat, terengah-engah, hingga tenaganya habis, hasilnya tetap sama. Batu itu bahkan tidak bergeser sedikit pun. Saat kelelahan memaksanya berhenti, pikirannya mulai melayang kemana-mana. Ia teringat keluarganya, teman-temannya, pekerjaan yang ia tinggalkan, dan semua momen yang selama ini dianggap biasa. Baru sekarang ia menyadari betapa berharganya hal-hal sederhana seperti makan bersama keluarga, tertawa dengan teman, atau sekadar berjalan bebas tanpa rasa sakit. Dengan tangan kirinya, Aaron kembali menyalakan kamera. Kali ini ia tidak lagi berbicara tentang cara menyelamatkan diri. Ia mulai merekam pesan-pesan pribadi untuk orang-orang yang ia cintai. Suaranya terdengar lebih pelan, sesekali terputus karena emosi. Ia meminta maaf kepada keluarganya karena sering membuat mereka khawatir. Ia mengucapkan terima kasih atas semua kasih sayang yang pernah diberikan. Bahkan beberapa kali ia mencoba tersenyum di depan kamera, meski matanya tidak mampu menyembunyikan rasa takut yang semakin besar. Setelah kamera dimatikan, keheningan kembali menyelimuti ngarai. Aaron menatap ke arah langit yang hanya terlihat sebesar celah sempit di atas kepalanya. Di tengah kelelahan, pikirannya mulai memainkan berbagai bayangan. Ia merasa mendengar suara orang memanggil namanya. Sesekali ia mengira ada langkah kaki yang mendekat. Dengan penuh harapan ia berteriak meminta tolong, tetapi setiap kali itu pula ia hanya mendengar gema suaranya sendiri. Hari ketiga pun tiba. Dan bersama terbitnya matahari, Aaron akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini tidak ingin ia akui. Jika ia terus menunggu seseorang datang, ia akan mati di tempat itu. Untuk pertama kalinya, ia mulai memikirkan sebuah pilihan yang begitu mengerikan hingga bahkan dirinya sendiri tidak sanggup membayangkannya. Pilihan yang bukan tentang bagaimana cara bertahan hidup, tetapi tentang apa yang harus ia korbankan agar bisa tetap hidup. Memasuki hari ketiga, tubuh Aaron tidak lagi bekerja seperti biasanya. Tenaganya terkuras habis, kepalanya terasa berat, dan pandangannya mulai sering kabur. Ia tahu dehidrasi perlahan sedang mengambil alih tubuhnya. Namun yang lebih berbahaya adalah pikirannya mulai dipenuhi satu pertanyaan yang terus berputar tanpa henti. Kalau tidak ada yang datang, bagaimana aku bisa keluar dari sini? Aaron mencoba segala cara untuk terakhir kalinya. Ia menarik batu dengan tali, menendangnya sekuat tenaga, bahkan menggunakan berat badannya sendiri sebagai pengungkit. Berkali-kali ia mencoba, berkali-kali pula ia gagal. Setiap usaha hanya menghabiskan energi yang semakin sedikit. Akhirnya ia terduduk bersandar pada dinding batu.
Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu terjadi, ia benar-benar berhenti melawan. Bukan karena menyerah, tetapi karena ia mulai berpikir. Ia mengingat kembali pelajaran anatomi yang pernah ia baca. Tulang manusia bisa patah, otot bisa dipotong, dan jika lengannya tidak bisa dibebaskan dari batu, mungkin ia yang harus melepaskan lengannya. Pikiran itu langsung ia tepis. Itu gila? Tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang melakukan hal seperti itu pada dirinya sendiri. Aaron mengambil pisaunya dan memandang benda kecil itu cukup lama. Pisau tersebut sebenarnya hanya pisau lipat biasa, bukan alat medis. Bahkan mata pisaunya sudah mulai tumpul karena dipakai mengikis batu sejak hari pertama. Ia mencoba menyentuhkan pisau itu ke kulit lengannya. Beberapa detik kemudian, ia menggeleng dan menjauhkan kembali pisaunya. Ia belum sanggup. Bukan karena takut merasakan sakit, melainkan karena ia tahu, sekalipun berhasil memotong kulit, masih ada otot, tendon, pembuluh darah, dan tulang yang harus dilewati. Di tengah kesunyian itu, Aaron kembali menyalakan kameranya. Kali ini ia tidak lagi berusaha terlihat kuat. Ia berbicara apa adanya. Ia menyebut nama ayah, ibu, saudara, dan sahabat-sahabatnya. Hey, can I say hi to my mom and dad? Hey, Mom. I'm really sorry I didn't... Well, Brian at work. Hi, Aaron. Hey, I probably won't... Ia mengucapkan terima kasih karena pernah menjadi bagian dari hidupnya. Sesekali ia tersenyum, tetapi senyum itu segera berubah menjadi tatapan kosong. Di akhir rekaman, ia menatap langsung ke arah lensa. Seolah tahu mungkin itulah terakhir kalinya wajahnya akan direkam. Namun tepat sebelum mematikan kamera, sesuatu berubah dalam dirinya. Jika memang harus mati, ia tidak ingin mati hanya karena berhenti mencoba. Keesokan paginya, sebuah ide yang tampak mustahil mulai berubah menjadi satu-satunya jalan keluar. Hari keempat dimulai dengan tubuh yang hampir tidak lagi memiliki tenaga. Tenggorokannya terasa seperti terbakar, kepalanya berdenyut hebat, dan napasnya semakin berat. Ia sadar, tanpa air, tubuh manusia hanya mampu bertahan dalam waktu yang sangat terbatas. Meski begitu, naluri untuk bertahan hidup masih lebih kuat daripada rasa putus asa. Aaron kembali mengamati batu yang menjepit lengannya. Kali ini bukan dengan harapan dapat menggesernya, melainkan mencari kelemahan pada dirinya sendiri. Ia memperhatikan posisi tangan, bentuk celah batu, dan bagaimana lengannya terjepit. Ia menggerakkan tubuhnya perlahan, mencoba memutar lengannya, menekan bagian tertentu. Saat itulah ia merasakan sesuatu. Bagian lengan yang terjepit sudah hampir tidak memiliki rasa. Sarafnya perlahan mati. Aaron menatap pisaunya, kemudian kembali melihat lengannya. Selama beberapa menit, ia hanya diam. Di dalam pikirannya terjadi pertarungan yang jauh lebih berat daripada pertarungan melawan batu itu sendiri. Jika ia tidak melakukan apapun, ia akan mati. Jika ia melakukannya, belum tentu berhasil. Malam keempat pun tiba. Tubuh Aaron mulai mengalami dehidrasi berat. Pandangannya beberapa kali mengabur. Ia merasa mendengar suara orang berbicara, padahal di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Sesekali, ia melihat bayangan seolah ada seseorang berjalan di atas ngarai. Di tengah kondisi antara sadar dan tidak, Aaron memejamkan mata beberapa saat. Lalu ia mengalami sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya telah bebas. Ia berjalan keluar dari ngarai. Ia melihat seorang anak kecil berlari menghampirinya. Anak itu memeluknya dengan erat. Aaron tidak mengenali wajahnya. Tetapi, entah mengapa, ia merasa anak itu adalah bagian dari masa depannya. Saat terbangun, napasnya langsung memburu. Namun, satu hal menjadi sangat jelas. Ia tidak ingin mati di tempat itu. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Aaron menatap lengannya sekali lagi. Kali ini tatapannya berbeda. Bukan lagi dipenuhi rasa takut, melainkan tekad. Karena ia akhirnya menerima kenyataan yang selama berhari-hari berusaha ia hindari. Untuk bisa pulang, ia harus rela meninggalkan sebagian dari dirinya di dalam ngarai itu. Dan saat matahari terbit keesokan harinya, keputusan paling mengerikan dalam hidupnya akhirnya akan diambil. Setelah 5 hari berjuang, ia akhirnya menerima kenyataan bahwa satu-satunya harapan yang tersisa adalah dirinya sendiri. Ia kembali mengingat pelajaran yang pernah ia ketahui tentang tubuh manusia. Tulang yang terjepit di antara dua benda keras dapat dipatahkan jika diberi tekanan yang tepat. Selama ini ia selalu berpikir untuk memotong lengannya.
Namun sekarang, ia menyadari bahwa tulang itu harus dipatahkan terlebih dahulu. Perlahan, Aaron mengatur posisi tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu menggunakan berat badannya untuk memberikan tekanan pada lengannya yang terjepit. Lalu, suara patahan itu terdengar jelas di dalam celah ngarai. Aaron langsung memejamkan mata sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Napasnya memburu, seluruh tubuhnya gemetar. Dengan tangan kirinya, Aaron menggenggam pisau lipat kecil yang sudah tumpul. Benda sederhana yang selama ini tampak tidak berguna, kini menjadi satu-satunya alat yang memisahkan dirinya dari kematian. Dengan tekad yang luar biasa, Aaron mulai melakukan apa yang selama berhari-hari ia takuti. Setiap detik terasa begitu panjang. Setiap gerakan menguras seluruh keberanian yang masih tersisa. Rasa sakit yang ia rasakan hampir mustahil digambarkan dengan kata-kata. Tetapi ia terus maju. Di dalam pikirannya hanya ada satu tujuan. Keluar, apapun harganya. Beberapa saat kemudian, tekanan yang selama 5 hari mengikat tubuhnya tiba-tiba menghilang. Aaron terjatuh ke tanah. Ia terdiam beberapa detik. Sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Setelah 127 jam terjebak, ia akhirnya bebas. Namun perjuangannya belum selesai. Aaron berdiri perlahan. Ia mengambil ranselnya, mengikat luka sebaik mungkin menggunakan perlengkapan yang ada, lalu mulai berjalan meninggalkan tempat yang hampir menjadi makamnya. Ia tidak tahu apakah masih sanggup keluar. Tetapi satu langkah kecil itu adalah langkah pertama menuju kehidupan. Tanpa ia sadari, beberapa ratus meter di depan, takdir akhirnya mulai berpihak kepadanya. Setelah berhasil membebaskan diri, perjalanan keluar dari Blue John Canyon tidaklah mudah. Di hadapannya masih terbentang jalur berbatu yang panjang. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah tebing yang harus dituruni menggunakan tali. Dalam keadaan normal, rintangan itu mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Namun kali ini situasinya berbeda. Ia harus melakukannya dengan kondisi tubuh yang nyaris kehabisan tenaga. Aaron berhenti sejenak. Ia menatap ke bawah, menarik napas panjang, lalu mulai memasang perlengkapan panjat yang masih tersisa. Dengan sangat hati-hati, ia menuruni tebing sedikit demi sedikit. Beberapa kali tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia berhasil mempertahankannya hingga akhirnya kedua kakinya kembali menyentuh tanah. Sesampainya di bawah, ia kembali berjalan. Matahari terasa semakin terik. Setiap langkah membuat tubuhnya semakin lemah. Namun di kejauhan, untuk pertama kalinya setelah 5 hari, Aaron mendengar sesuatu yang hampir membuatnya tidak percaya. Suara manusia. Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi. Selama beberapa hari terakhir, ia memang beberapa kali mendengar suara-suara yang ternyata hanya permainan pikirannya. Namun kali ini berbeda. Suara itu terdengar semakin jelas. Dengan sisa tenaga yang ada, Aaron berteriak meminta tolong. Teriakannya terdengar lemah, tetapi cukup untuk menarik perhatian sekelompok wisatawan yang sedang melintas. Mereka menoleh, lalu melihat sosok Aaron yang berjalan sempoyongan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tanpa berpikir panjang, mereka segera berlari menghampirinya. Salah seorang langsung memberikan air, sementara yang lain segera meminta bantuan darurat. Melihat ada orang yang akhirnya datang, seluruh beban yang selama 5 hari dipikul Aaron seolah runtuh dalam sekejap. Ia selamat. Beberapa saat kemudian, suara baling-baling helikopter mulai terdengar dari kejauhan. Tim penyelamat akhirnya tiba di lokasi dan segera memberikan pertolongan pertama sebelum membawanya ke rumah sakit. Saat pintu helikopter tertutup dan ngarai itu perlahan menjauh dari pandangannya, Aaron hanya bisa menatap keluar dengan mata berkaca-kaca. Tempat yang hampir merenggut nyawanya. Akhirnya ia tinggalkan. Namun pengalaman selama 127 jam itu tidak akan pernah benar-benar pergi dari hidupnya. Namun kisah Aaron belum benar-benar berakhir. Pengalaman itu justru mengubah cara ia menjalani hidup untuk selamanya. Kalau ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, mungkin bukan tentang keberanian memanjat gunung, melainkan tentang betapa berharganya setiap keputusan kecil dalam hidup. Karena terkadang, satu langkah sederhana bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati.
Kalau kamu menikmati alur cerita seperti ini dan ingin melihat lebih banyak kisah nyata, film, serta cerita penuh perjuangan yang dikemas secara sinematik, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan like sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang. Tulis juga di kolom komentar, film apa yang ingin kamu lihat alur ceritanya di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan ingat, hargai setiap detik kehidupan, karena kita tidak pernah tahu kapan semuanya bisa berubah. See you on the next story.